Ya, penambahan kursi pimpinan MPR ini bukan hanya mendatangkan konflik sesaat ya. Saya bilang konflik sesaat saja karena akhirnya sudah ada kata sepakat lah, sudah saling legowo lah P3 antara P3 dengan PKB. Namun juga ada kemungkinan terjadi konflik internal lagi nih di tubuh Partai Golkar terkait dengan pergantian wakil pimpinan atau wakil ketua MPR dari awalnya ini sesama Partai Golkar begitu ya, Mahyudin kepada Titi Soeharto. Saya tanyakan ke Mas Doli, bagaimana perkembangan terakhirnya? Ya sebenarnya begini, pertama ini kan sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan perubahan implementasi undang-undang yang baru. Iya, ini kaitan langsung kepada partai Anda. Karena memang ada momentum penambahan pimpinan MPR, kemudian partai kami menggunakan momentum itu untuk melakukan pergantian. Karena Golkar tidak mendapatkan tambahan kursi karena awalnya sudah ada. Memang sudah ada ya, kan, yang sekarang dijabat oleh Pak Mahyudin. Nah sebetulnya begini. Ini mungkin soal komunikasi saja ya. Kalau dari segi prosedur organisasi, sebetulnya proses pergantian itu sudah dilakukan. Artinya kalau dalam aturan organisasi kita ini kan setiap ada pergantian di MPR, MPR, ya itu harus melalui rapat-rapat di partai. Nah 2 hari yang lalu kita sudah melakukan rapat pleno. Nah ketua umum kita menyampaikan sudah ada komunikasi dengan Pak Mahyudin dan sudah ada kesepakatan akan dilakukan pergantian. Nah, tapi ternyata kan suara Pak Mahyudin di media massa jadi, tidak seperti saya itu. sering mengatakan begini, ini memang ada 2 tahap yang harus dilakukan. Pertama proses internal, yang kedua berkaitan nanti dengan soal kita menghadapi aturan dalam perundang-undangan, gitu kan. Nah kalau dalam undang-undang itu kan memang jelas ya, kalau diganti itu kalau tidak berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Jadi sebenarnya kalau apa yang disampaikan oleh ketua umum di rapat kita bahwa sudah ada kesepakatan Pak Mahyudin mengundurkan diri, logikanya nggak ada masalah sebetulnya. Ya, tapi gitu. ternyata tidak sepakat. Nah oleh karena itu saya kira yang perlu kita sedang mendorong sekarang secara internal supaya ini bisa diselesaikan lah ya baik-baik gitu antara Pak Mahyudin dengan partai politik, dalam hal ini ketua umum yang kemudian kemarin menyampaikan di rapat pleno, sehingga memang rapat pleno kemarin itu nggak ada masalah karena memang disampaikan sudah ada komunikasi dengan Pak Mahyudin. Nah ini yang kita mungkin harus nanti kita dudukkan secara jelas antara Pak Mahyudin dengan kita secara institusi partai, dalam hal ini ada ketua umum. Oke. Mas Doli, sebetulnya ada apa gerangan begitu ya Pak Mahyudin diganti begitu dan digantinya oleh Bu Titi Soeharto seperti itu. Semua orang mengatakan Pak Mahyudin termasuk ketum Anda mengatakan kinerjanya bagus, memuaskan, selalu berkunjung ke daerah-daerah, menyosialisasikan 4 pilar dan lain sebagainya. Kenapa harus diganti dalam kurun waktu yang tidak lama lagi menjelang pemilu 2019? Ya, sebenarnya kan pergantian itu bisa dianggap seperti hal pergantian biasa saja dengan alat kelengkapan yang lain ya, proses penyegaran, terus kemudian kita kan membutuhkan ada posisi-posisi yang memang itu dirotasi supaya posisi-posisi yang sekarang ini ditempati masing-masing itu kan lebih optimal, lebih fresh dan sebagainya. Tidak gitu. Karena hal-hal yang lain, tidak ada karena kesepakatan Pak Erlangga dengan Ibu Titi dalam Munas ya? Enggak ada, saya kira Bu Titi juga posisinya di dalam partai kita sekarang sebagai salah satu wakil ketua Korbit, gitu ya. Di fraksi juga, di DPR juga kan beliau ketua BSKP, pimpinan BSKP gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sesuatu yang. Kalau sudah pimpinan BSKP pernah menjadi ketua Komisi 4 begitu, mengapa harus dipaksakan juga mengemban tugas di MPR? Ya itu tadi, itu kan posisinya kan sama hak dari partai kita, ya kan? Kita mengirimkan kader-kader kita di posisi itu semua, di badan-badan kelengkapan, baik pimpinan fraksi, kemudian komisi, di DPR sebagai pimpinan, di MPR gitu. Nah ini kan itu remote-nya semuanya di Ketua Umum dan DPP ya? DPP. Semua remote-nya di DPP begitu. Benar demikian Pak Said, remote-nya di DPP, jadi yang tidak masalah orang berkinerja bagus pun mau diganti besok atau sekarang, yaitu semua keputusan dari DPP. Begini, yang pertama kita lihat dulu dari pengisian jabatannya kan. Ini sebenarnya bermula dari sistem paket dulu yang dilakukan kan, ketika hasil pemilu 2014 itu membentuk kelembagaan DPR dan DPD, lantas kemudian dari 2 institusi ini dibuat sistem paket
ada dua paket ya dulu ya, karena ada KMP KIH waktu itu. Maka kemudian Pak Mahyudin waktu itu ada di posisi KMP saat itu masih, saya ingat saya itu. Golkar masih yang diusung oleh kelompok KMP saat itu. Nah, sementara kalau yang dari PKB saat itu di posisi KIH saat itu kan, sehingga dia tidak dapat jatah itu. Mungkin kalau yang KIH menang dulu, yang PKB sudah dapat kursi dari dulu gitu. Kalau saat itu terjadi. Nah, maka kemudian pengisian Pak Mahyudin itu tidak dilakukan sendirian oleh Golkar. Pak Mahyudin bisa menduduki jabatan Wakil Ketua MPR itu bukan karena diusulkan Golkar, bukan karena diangkat oleh Golkar, bukan karena semata jasa Golkar. Tapi Golkar hanya bagian kecil dari kelompok yang mengusulkan dan memilih, gitu. Jadi dulu sistem paket itu kompromi politik. Partai-partai yang KIH dan KMP itu mendudukan posisi masing-masing, itu tentu saja sudah lewat lobby-lobby yang panjang saya rasakan. Oh, ini dari Golkar Pak Mahyudin saja, oh dari ini Pak Anu saja, dan sebagainya itu sudah melalui suatu kompromi politik kan di internal masing-masing dua kelompok ini. Nah, ketika dia diusulkan, itu yang mengusulkan bukan cuma Golkar untuk Pak Mahyudin misalnya, bukan cuma, termasuk pimpinan tapi Pak semua Zul KMP. Nah, semua yang KMP mengusulkan. pada saat itu. Jadi artinya bukan Golkar satu-satunya yang mengusulkan. Itu satu dari proses pengusulan. Kedua, yang memilih juga bukan cuma Golkar. Yang memilih itu paripurna kan. Di situ bukan lagi cuma Golkar, ada KMP plus lagi ada DPD. DPD lah yang ikut serta dalam memilih, kemudian menanglah paket ini. Ada Pak Mahyudin di situ. Itu pertama, dari sejarahnya dulu. Nah, yang sekarang kedua, dari posisi jabatan pimpinan MPR itu bukan posisi yang bisa dengan mudahnya diubah berdasarkan aturan internal organisasi partai politik. Kenapa? Ya karena tadi itu, satu, dia tidak diusulkan sendirian oleh partai itu, dia tidak dipilih oleh sendirian oleh partai itu, ada institusi-institusi negara, DPR, DPD yang ikut memilih itu waktu itu. Nah, lantas kemudian posisi dia sebetulnya ini kan posisi yang diatur tersendiri oleh undang-undang. Gitu loh. Kalau undang-undang sudah mengatur sistemnya misalnya paket, ya paket jalannya. Dulu saya belum bicara yang sekarang sudah diubah ya, yang waktu masih awal. Nah, maka ketika dia diatur oleh undang-undang melalui mekanisme paket, terus kemudian pengisiannya, pemberhentiannya juga itu harus mekanisme yang diatur dalam undang-undang, maka sepanjang apa yang diatur oleh undang-undang itu terpenuhi, boleh diganti. Persoalannya adalah tadi Mas Doli sudah jelaskan, ya, soal pengunduran diri itu sebenarnya cara yang paling mudah. Apalagi sudah tetap seperti itu kan, kalau itu tidak mungkin begitu jadi kan. Ini kan yang paling mudahnya adalah mengundurkan diri. Tapi ketika seseorang akhirnya kan informasinya awalnya mau mengundurkan diri, begitu Ketua Umum Partai Golkar sudah menyatakan itu dalam rapat pleno, tapi ternyata orang tersebut bersuara berbeda. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana kompromi yang dimaksudkan oleh Mas Doli tadi, atau yang pemberitaan yang ramai sekarang dari Golkar. Saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi yang pasti Pak Mahyudin sepanjang dia mengatakan saya tidak mau diganti, misalnya, itu tidak kan akan bisa diganti. Sebetulnya kontrario kan dia sedang mengatakan posisi ini ada di tangan, tetap di saya gitu kan, dan saya nggak mau mundur kan, itu sebetulnya dia nggak mau mundur. Kalau dia nggak mau mundur, terlepas apapun deal-deal atau kesepakatan yang udah dibangun sebelumnya dengan Pak Erlangga, terlepas dari apapun itu, ketika dia mengatakan saya nggak mau mundur, itu artinya dia nggak bisa diganti. DPP tidak sebetulnya punya agak mirip-mirip dengan kasusnya Fahri Hamzah, gitu loh. Ini unsur pimpinan. Makanya kalau nggak hati-hati Golkar mengelola ini, hati-hati gitu loh. Kalau nggak hati-hati, maka hati-hati gitu. Bisa juga seperti kasusnya Fahri itu. Gitu. Jadi kalau nggak hati-hati bisa hati-hati. Iya, akan timbul konflik baru. Ya, bukan tapi namanya Golkar berbeda dengan partai yang lain. Kalau Pak lebih Fahri mudah Hamzah menyelesaikan konflik internalnya, bukankah biasanya seperti itu? Justru saya berpendapat lain. Kenapa seorang Fahri Hamzah ketika dia katakanlah melawan gitu ya kebijakan partainya, lantas kemudian tidak muncul satu gerbong baru yang besar atau yang diperhitungkan oleh PKS dari seorang Fahri Hamzah? Kan tidak ada gitu. Kalau bicara gerbong ya, apalagi kita sebut sebagai faksi yang besar, apalagi kita sebut sampai kemudian PKS yang ribut internalnya melahirkan sebuah partai baru. Golkar
punya Hanura, punya Nasdem, punya Gerindra dan sebagainya. Jadi hati-hati begitu. Dan pola kepemimpinan di Golkar itu kan sangat terbuka, beda dengan PKS. Di Golkar itu orang nggak mengandalkan kepada ketokohan orang per orang. Dia sistem gitu. Memang karena partai tua ini kan, dia sistem, dia bagus di situ gitu. Nah, oleh sebab itu, maka di dalam internal partai Golkar itu nggak bisa mau menggunakan cara-cara seperti misalnya di PKS gitu loh, yang pendekatannya ke sifatnya ke imaman gitu ya, soal imam gitu, siapa yang menjadi imamnya di situ, itu yang harus dituruti gitu. Tetapi kalau di Golkar tidak. Oleh sebab itu kalau seandainya ini ya Pak Mahyudin mau coba diganti, saya khawatir gitu. Kelompok yang nggak happy dengan terpilihnya Pak Erlangga, betapapun kita tahu ini Pak Erlangga cukup diterima, tapi ada lah gitu faksi-faksi yang pada tingkat tertentu kita sebut kecil atau besar ada. Bisa menggunakan momen penggantian Pak Mahyudin. Dia merapat ke kubu Pak Mahyudin dan menjadi satu faksi baru gitu ya di Golkar yang mengancam eksistensi Pak Pak Erlangga dan lebih dari itu ini mengancam tentang posisi Golkar di pemilu. Gitu. Makanya saya bilang tadi kalau nggak hati-hati, ini harus hati-hati. Harus hati-hati seperti itu ya. Dan apa sebetulnya yang bisa kita baca di balik pergantian Pak Mahyudin ke Titik Soeharto? Nanti mungkin Mas Lusius bisa menjelaskannya dari kacamata Formapi. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali.